Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibni Abdillah al-qaim bihuquqillah adada ma fi ilmillah wa ala alihi wa sahbihi ma dhaqatillah wa farrajahullah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, sadatina al-habaib, para anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkenan hadir di malam hari ini banyak. Pada khusus bizikri, khususnya orang tua kita Al-Habib Abdurrahman Al-Jufri dan Habib-Habib yang lain. Namun sendiri nggak tahu juga namanya. Kalau Habib Abdurrahman ini tadi ada Habib Fahmi bercerita sedikit, dan juga dan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada para habaib yang hadir di malam hari ini dan segenap tuan guru yang hadir di sini juga banyak. Alhamdulillah, akhina fillah Guru Mahya Syarwan Sahibul Bait dan keluarga yang berbahagia Haji Tahir. Mudah-mudahan para habaib kita, para tuan guru kita dan Sahibul Bait dan pian seberataan yang hadir di malam hari ini mendapat nazarah pandangan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah mudah-mudahan kita yang hadir di malam hari ini semua mendapat syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita dicatat oleh Allah termasuk orang-orang yang berbahagia, beruntung dunia kubur sampai akhirat berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Niat kita, tujuan kita, langkah kita insyaallah sama dalam hati kita. Kita niatakan hadirnya kita di malam hari ini tidak lain adalah untuk memperingati dan sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain Allah menggerakkan kita hadir di tempat ini agar kita menjadi orang-orang yang beruntung dunia sampai akhirat. وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. Di maulid yang kita baca tadi yang dikarang oleh Al-Imam Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, apa kata beliau? Allah ini membentangkan, menghamparakan di alam yang besar ini akan hidangan-hidangan yang agung dan hidangan-hidangan yang mulia. Hidangan yang ada di depan kita ini baik jeruknya kah, kelingking kah, apalagi puding ini apa ini? Ini hanya melihatnya. Ini apa khas Makassar kah, apa Berau kah? Apa ini karena dulu? Apam kah? Ini apam tuh berapa ya bang? Ini bukan hulu sungai, berapa paham aja tuh apam? Apam kah? Ujuran kah? Bingkah halus, denang halus kan, denang benar deh, denang kandel, denang tipis toh. Hidangan-hidangan yang ada di hadapan kita ini hidangan yang sifatnya zahir, tapi hakikat hidangan yang kita makan di sini, Allah hendak memberi kita hidangan yang agung, hidangan yang mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hidangan yang luar biasa. Makanya sehingga para sahabat itu, jikalau andai kata diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa pilihannya? Surga seisinya atau pilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Justru sahabat itu lebih memilih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda sama kita. Enggak usah surga sudah. Pian yang hadir sini diberi pilihan sama Haji Tahir misalnya. Duit 1 miliar, apa pilih Nabi Muhammad SAW. Di hadapan kita duit 1 miliar itu banyak ya, kalau kamu ditegarakan kerupuk itu hibak rumah ini penuh. Duit 1 miliar apa pilih Nabi Muhammad SAW? Sampai jujur aja sudah. Kemudian badusta ya. Duit 1 miliar apa pilih Nabi Muhammad? Jujur. Duit yang kalau kan 1 miliar. Nyata sudah ulun kayak itu juga. Artinya cinta kita ini masih dipertanyakan. Kalau sahabat itu kan ada duit 1 miliar lagi, tidak duit berapa triliun lagi. Ini surga seisinya biar, yang tidak ada tandingannya kenikmatan yang ada di dunia ini.
Kalau kita bercerita tentang surga, kada habis. Satu aja bagaimana Allah menceritakan, mengisahkan akan kenikmatan surga, satu aja, bidadarinya. Kalau kita sudah membahas bidadari, insya Allah sigar mata biarnya. Di Al-Quran bagaimana Allah menceritakan bidadari, dalam hadis juga bagaimana Nabi kita Muhammad SAW menceritakan bagaimana Allah menciptakan bidadari dengan sesempurna mungkin, yang luar biasa. Sehingga saking sempurnanya bidadari, dalam suatu hadis Nabi kita Muhammad bersabda, "Lau anna nisa'an min ahlil jannah ittala'at ilal ard la adha'at ma bainahuma wa la mala'at ma bainahuma rihan." Seandainya bidadari yang ada di surga ini turun ke bumi, seandainya misalnya tersesat bidadari, ya kalau turun ada keberau sini misal, maka apa yang terjadi? Yang pertama, la adha'at ma bainahuma, maka antara bumi dan langit akan menyarak atau bercahaya. Karena kalau dibayangkan bagaimana bercahayanya bidadari itu. Yang kedua, apa yang terjadi? Wala mala'at ma bainahuma rihan, antara bumi dan langit akan Allah penuhi dengan keharuman. Sudah bercahaya, harum luar biasa. Kenapa? Karena tempat tinggalnya di surga. Lain sama istri kita, ya enggak? Mulai pagi sudah ke pasar, belum lagi nanti cuci baju, tata pasnya, ya kalau belum lagi kita bisa sapu, bersih-bersih, merawat anak, bepalu, berkeringat. Kira-kira mau sampai enggak? Enggak mau. Kalau bidadari ini memang tinggalnya di surga. Surga itu bercahaya, surga itu harum luar biasa, sehingga ketika bidadari itu turun ke bumi, maka antara langit dan bumi akan bercahaya dan penuh dengan keharuman. Padahal bidadari itu hanya Allah ciptakan dari sepercik setetes nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai saking putihnya bidadari, la yura bayadu saqina min wara'i sab'ina hullatan. Betisnya itu kalau dilihat sekalipun berlapis 70 kain. Ini satu kain, 70 kain tembus warna putih daripada kaki bidadari. Ada di sini perempuan yang seperti itu. Yang putih seperti itu ada di bawah sini. Kalau ada saya daftar, apa-apa. Berlapis 70 kain masih bisa dilihat. Bahkan bukan hanya luarnya, kata Nabi Muhammad, hatta yura mukhuha, sampai yang di dalam kaki daripada sumsum atau mungkin urat yang ada di dalam kaki itu bisa terlihat karena saking putihnya bidadari. Banyak orang gak percaya, apa ada perempuan yang seperti itu, saking putihnya yang di dalam daripada kaki bisa terlihat. Ternyata saya pernah lihat di TV itu ada satu ikan. Ikan ini nggak tahu apa nama ikannya, lupa karena bahasa Inggris susah juga ngomongnya. Ikan ini saking putihnya transparan, maka organ-organ tubuh yang ada di dalam ikan ini kelihatan. Ketika saya melihat ikan ini, terbayang akan kebenaran hadis Nabi Muhammad bahwa bidadari itu saking putihnya, maka yang di dalam daripada organ tubuh bidadari itu kelihatan. Ini ikan transparan, anggota tubuh yang dalam ikan kelihatan. Saya nggak tahu apa nama ikannya, yang penting mungkin bukan ikan bandeng, ya, atau mungkin papuyuh. Oh, sini kan ada papuyuh lah. Daerah Kitaran itu banyak papuyuh, haruan lagi. Jadi membuktikan akan sabda Nabi Muhammad SAW. Sehingga saking putihnya bidadari, apa yang diminum bidadari itu bisa terlihat. Tidak perlu pian ini tahu apa yang diminum bidadari, cuma melihat tenggorokan, leher daripada bidadari. Minum bidadari ini terlihat warna merah. Berarti minum apa bidadari itu? Ya, bisa teh, ya bisa stroke juga, ya kalau kelihatan apa yang diminum kelihatan. Minum lagi bidadari warna hitam. Apa hitam itu? Kopi. Ya, minum kopi juga berarti bidadari ini. Macam-macam yang diminum terlihat karena saking putihnya bidadari tersebut.
Padahal itu hanya Allah ciptakan dari setetes nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan sumber cahaya, yang mana cahaya Nabi Muhammad nuran faqa kulla nur, cahaya yang mengungguli segala cahaya. Kalau bidadarinya sempurna seperti itu, bagaimana dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sehingga sahabat ini pernah ragu. Bukan ragu atas kenabian Nabi Muhammad, bukan ragu Nabi Muhammad ini jenis manusia apa malaikat. Karena kami belum melihat manusia yang sesempurna Nabi Muhammad SAW. Bingung sahabat ini, apa benar Nabi Muhammad ini jenis manusia? Kalau dikatakan manusia tidak sama dengan manusia yang lain. Kalau disebut malaikat bisa jadi. Kenapa sempurna Nabi kita Muhammad SAW? Nah, karena keraguan-raguan sahabat inilah turun ayat daripada Allah Subhanahu wa taala, "Qul innama ana basyarun mithlukum." Katakan wahai Nabi Muhammad kepada umatmu bahwa aku ini adalah sama jenis manusia. Betul Nabi Muhammad sama dengan kita jenis manusianya, tapi basyarun la kal basyari, manusia tidak sama dengan manusia yang lain. Orang-orang sebelah atau orang-orang yang merendahkan Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan tidak perlu kita ini bermaulid seperti ini, tidak perlu dengan meriah, tidak perlu kita berlebih-lebihan memuji Nabi Muhammad SAW. Bawah dalil yang tadi. Buktinya Allah berfirman katakan bahwa Nabi Muhammad itu manusia biasa seperti kita. Jadi nggak boleh berlebih-lebihan. Ini orang nggak paham bahwa turunnya ayat ini bukan untuk merendahkan Nabi Muhammad SAW. Justru ayat ini menerangkan bagaimana kesempurnaan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Hanya satu manusia yang status kemanusiaannya perlu dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus sampai pada zamannya sahabat bingung. Akal kadang menerima apa ada manusia yang sempurna seperti ini. Bayangkan kami Nabi Muhammad diminum, darah Nabi Muhammad sampai diminum, paluk Nabi Muhammad itu keringat dibuat minyak harum, sampai kotoran Nabi Muhammad diambil sama sahabat. Kenapa? Karena tidak sama seperti manusia yang lain. Keringat kita tidak sama dengan keringat Nabi Muhammad. Kalau keringat Nabi Muhammad tuh berebut sahabat dibuat ke botol. Napa ujar sahabat, keringat Nabi Muhammad ini lebih harum daripada minyak harum-harum yang ada di alam semesta ini. Yafuhu minhu syadan yafuhu biyutibihi biskandakiyan mustataban ajwada. Keluar daripada Nabi Muhammad SAW bau harum yang mengungguli, yang menandingi bau harum yang ada di dunia ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai kami Nabi Muhammad diminum sama sahabat. Kenapa? Ada sama lawan kami kita, lawan kencing kita. Sehingga para ulama mengatakan sepakat bahwa kencing Nabi Muhammad hukumnya suci. Kenapa? Karena harum. Kalau kita sepakat para ulama hukum kencing najis. Kenapa? Hancing. Orang belajar paham dengan hancing. Kalau orang Jawanya bilang pesing. Nggak sama. Siapa yang mau kencing kita? Sampai mau saya kasih kencing, diminum mau? Karena kalau kencing Nabi Muhammad sahabat berebut. Kenapa? Oh, harum luar biasa, obat. Darah Nabi Muhammad diminum nggak sama darah kita. Sampai para sahabat ini bingung, kencing harum, keringat harum, darah harum. Nah, sahabat penasaran bagaimana kotoran Nabi Muhammad SAW. Karena para sahabat ini tidak pernah melihat ada bekas daripada kotoran yang keluar daripada Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad itu buang air besar, apa bahasa Banjarnya itu bahirak, ya kalau Nabi Muhammad itu lamun bahirak, maka habis barasit pabelah bumi berebut rambutan bumi itu mengambil daripada kotoran Nabi Muhammad SAW. Apa sama dengan kotoran kita? Coba lihat keluar kotoran itu kemana? Adakah yang berebut? Nah, tak keliling dunia, ampun kita itu ada jelas. Kalau punya Nabi Muhammad langsung bersih. Nah, pada suatu ketika Nabi Muhammad itu buang air besar, mungkin di waktu itu nggak ada air, Nabi Muhammad pakai batu. Kalau zaman dahulu pengganti daripada air itu namanya istinja, pakai batu, belum ada tisu.
Kalau pakai ini kan misalnya kadada air atau kadada banyu, nah bisa saja pakai tisu. Zaman dahulu nggak ada tisu, jadi pengganti daripada air memakai batu. Nah, ketika Nabi Muhammad istinja, ternyata ada sisa sedikit yang menempel di batu tersebut. Maka apa kata sahabat? Luar biasa baunya, luar biasa harumnya, melebihi harum daripada minyak wising. Coba punya kita, bau apa itu? Ada yang harum baunya kotorannya? Manusia aja nggak mau. Masih lebih terhormat kotoran binatang, masih bisa dipakai pupuk. Kalau punya kita nggak ada yang mau. Naudzubillah, sama naudzubillah dari baunya. Nah, sampai ke Rasulullah, alhamdulillah ada sisa sedikit kotoran yang menempel di batu itu. Maka apa kata sahabat? Dibuat jimat atau dibuat obat untuk orang-orang yang sakit mata. Kalau ada orang sakit mata, diusapkan batu tersebut. Ada kotoran sedikit Nabi Muhammad situ, diusapkan, set kanan kiri, sembuh kontan langsung. Nanti kalau ada orang sakit mata, coba kamu pergi sahabat situ, ada punya bekas daripada sedikit kotoran Nabi Muhammad. Datang ke sana, subhanallah, diusapkan kanan kiri, sembuh. Ini bukan batu ponari ini, ya kalau dulu tuh ada ponari ya enggak, sampai antri luar biasa orang-orang itu, sampai enggak sholat, katanya barokah batunya. Ini lebih barokah batunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan masalah batunya, tapi di batu tersebut ada sisa sedikit daripada kotoran Nabi Muhammad. Bayangkan, ini hanya sekedar kotoran bisa menimbulkan keberkahan dan kesembuhan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada salah satu sahabat namanya Qatadah bin Nu'man. Kalau kita dengar qasidah itu, wa ainu Qatadah ta'khudha dalila. Jadi pada perang Badar, sahabat Qatadah ini kena panah sampai keluar matanya, menggantung ada di pipi, dipegang. Kalau jatuh ke bawah dipegang. Kata sahabat, tanggung sudah, tatak aja sudah, potong saja mata kamu, sudah keluar seperti itu menggelantung. Oh enggak, katanya sahabat Qatadah, saya akan mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai didatangi Nabi Muhammad, ya Rasulullah, mata saya ya Rasulullah keluar. Saya punya istri ya Rasulullah yang saya cintai ya Rasulullah. Curhat ini. Kalau istri saya melihat kondisi saya seperti ini ya Rasulullah, saya akan ditinggalkan istri saya ya Rasulullah. Maka Rasulullah tersenyum dan mengatakan, ya. Maka dikembalikan lagi itu mata ke posisi asal. Bukan dokter Nabi Muhammad. Ini di atasnya dokter tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang belum ada alat kecanggihan macam-macam di waktu itu, tapi tangan Nabi Muhammad, tangan yang paling berberkah, tangan yang mengandung keberkahan yang luar biasa. Maka kembali ke tempat semula itu mata. Maka apa komentar sahabat Qatadah? Mata yang berkat dipegang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih terang daripada mata yang sebelah. Mata yang sebelah yang gak keluar, ini yang asli ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mata yang sebelah yang bekas dipegang oleh Nabi Muhammad lebih terang benderang. Kenapa? Ada tambahan keberkahan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mata yang sebelah ini bisa sakit, tapi mata yang bekas dipegang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama-lamanya tidak mau sakit. Allahumma shalli ala Muhammad. Bahkan ada sahabat juga, salah satu sahabat ini matanya itu putih semua udah. Apa bahasanya itu? Katarak. Yang mata itu apa putih-putih itu? Katarak ya, kalau artinya tidak mau melihat lagi, tidak bisa melihat lagi sahabat ini. Sampai datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka diusap-usap itu mata. Berkat diusap itu mata oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa komentar sahabat ini? Nah, aku ini sampai umur 80-90 tahun, aku masih mampu memasukkan benang ke dalam jarum. Umur 80-90 tahun. Mungkin kita umur 60 gitu, ngalih bener ya kalau susah memasukkan benang ke dalam jarum tuh. Ini saking berkat diusap oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, matanya lebih terang daripada yang asal. Kenapa? Karena tangan Nabi kita Muhammad mengandung keberkahan yang luar biasa. Karena kelebihan kesempurnaan Nabi Muhammad inilah sahabat ini bingung.
Apa mungkin Nabi Muhammad ini manusia kok nggak sama? Kalau manusia yang lain keringatnya nggak nyaman. Coba pian cium ketiak pian toh, nyaman lah baunya? Nggak enak. Darahnya kok harum, kencingnya bau harum, kotorannya harum. Nggak sama seperti manusia yang lain. Nggak mungkin Nabi Muhammad ini manusia. Sehingga perlu Allah menjelaskan status kemanusiaan Nabi Muhammad. Ini salah satu manusia yang status kemanusiaannya itu perlu diterangkan, dijelaskan oleh Allah. Kalau kita nggak perlu Allah terangkan, insya Allah yang hadir di sini manusia semua, ya nggak? Ada yang bukan manusia di sini atau manusia jadi-jadian? Nggak ada, karena kita biasa-biasa saja. Nggak perlu Allah jelaskan bahwa ini manusia, si ini manusia. Nggak perlu, kita biasa. Hanya Nabi Muhammad SAW yang perlu Allah jelaskan kemanusiaannya, saking tidak samanya dengan manusia yang lain. Jangankan Nabi Muhammad, bagaimana Allah menceritakan Nabi Allah Yusuf yang diberi oleh Allah syatrul hasan, separuh daripada keindahan. Bagaimana Allah menceritakan saking bungasnya toh tampannya Nabi Allah Yusuf, Zulaikha ini nggak kuat. Kan diangkat anak sama Zulaikha, tinggal satu atap sama Zulaikha. Melihat ketampanan Nabi Yusuf, gak kuat Zulaikha ini, sehingga apa? Dikejar, ingin diperkosa. Jadi salah satu cerita dalam Al-Quran, perempuan yang ingin memperkosa laki-laki. Jadi bukan hanya laki-laki saja yang mau memperkosa perempuan. Oh, ini lebih hebat lagi, lebih bahaya kalau perempuan mau memperkosa laki-laki. Lebih bahaya lagi nih. Lebih bahaya istri yang minta jatah daripada suami yang minta jatah. Bahaya ini, ya enggak? Jadi salah satu perempuan yang tergila-gila kepada Nabi Allah Yusuf sehingga dikejar Nabi Allah Yusuf tersebut. Dan pada akhir kisah tersebar daripada teman-teman Zulaikha, daripada istri-istri pejabat di waktu itu, istri-istri menteri. Tersebarlah gosip tersebut. Masa iya Zulaikha itu sebagai ibu angkat kok keterlaluan ingin memperkosa anak angkatnya? Gak terima sini Zulaikha. Belum tahu mereka. Maka diundanglah teman-teman daripada, kalau bahasa sekarang itu perempuan sosialita, ya enggak? Ini kan istri-istri pejabat, misalnya istri-istri DPR, istri-istri menteri diundang. Oh, saya undang, ayo. Diundang dengan undangan VIP, disediakan tempat-tempat khusus dan disediakan di hadapan hidangan mereka itu apel dan pisau. Ini trik daripada Zulaikha. Diundang, datang mereka ke kerajaan. Disiapkan sudah asik-asik, berpandiran, berbicara. Tiba-tiba Zulaikha menyuruh Nabi Allah Yusuf untuk keluar. Wa qalat ukhruj alaihim falamma ra'aynahu akbarna wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Nah, ketika mereka asik berbicara, Siti Zulaikha menyuruh daripada Nabi Allah Yusuf untuk keluar. Wahai Yusuf, keluar kamu. Keluar. Nabi Allah Yusuf berjalan. Maka apa yang terjadi? Ini Allah yang menceritakan dalam Al-Quran. Perempuan-perempuannya ketika melihat Nabi Allah Yusuf tercengang. Yang mana semestinya pisau itu untuk memotong apel, tidak terasa tangannya yang dipotong-potong. Tercengang. Mereka mengatakan ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Oh Yusuf, ini lain manusia. Tidak ada manusia setampan ini. Nggak terasa tangan, tak habis dalam sakitan. Ini bukan manusia, melainkan ini malakun karim, ini malaikat yang mulia. Padahal Nabi Allah Yusuf itu hanya diberi oleh Allah setengah daripada ketampanan. Kata Zulaikha, lebih parah kamu. Kata Zulaikha, kamu baru sekali lihat Nabi Allah Yusuf sudah kamu potong-potong tangan kamu. Saya ini setiap hari kumpul sama Yusuf, makanya saya nggak kuat, mau saya perkosa itu Nabi Yusuf. Kamu baru sekali sudah gila. Bahkan dalam riwayat dikatakan perempuan itu ketika pulang ke rumah masing-masing mereka menjadi stres dan gila. Gak kenal lagi sama suaminya. Nama Nabi Yusuf terus yang disebut Yusuf, Yusuf suamiku. Ditampar lawan lakinya. Lah Yusuf suami kamu. Aku ini suami kamu ya. Lain ikam ada bungas ya. Padahal ini baru sekali melihat Nabi Allah Yusuf. Hanya diberi setengah oleh Allah. Katanya ulama, Allah ini menciptakan dua keindahan.
Keindahan yang pertama, 50% ihsan Nabi Allah Yusuf. Lalu 50%-nya kemana ini? Allah bagiakan seberataan manusia. Jadi kita ini kada dapat banyak lawan Nabi Yusuf. Ada usah kita membanding-bandingkan lawan Nabi Muhammad. Lawan Nabi Yusuf ini jauh benar kita ini. Keindahan yang pertama, 50% Allah berikan kepada Nabi Allah Yusuf, dan 50% yang lain Allah bagikan kepada manusia seberataan. Namanya kita ini sisa-sisa pembagian, maka ada yang bagiannya banyak, ada yang bagiannya sedikit. Kalau bagiannya sedikit, ya mungkin muka hirang, lalu hidung pesek, ya kalau awak rendah, itu bagian yang sedikit. Tapi kita kada boleh sombong juga. Nah banyak bagiannya di sana putih, kayak ulo ini bagiannya banyak nih. Tapi kada sombong juga, bang, tetap juga ini sisa-sisa daripada Nabi Allah Yusuf. Ada tahu di bawah ini berapa bagiannya ya? Kada tahu. Perlu lihat ada namunasnya bang di sini. Tapi tetap itu sisa-sisa pembagian daripada Nabi Allah Yusuf. Sedangkan keindahan yang 100% yang kada Allah bagi, lalu kita membaca Burda munazzahun an syarikin fi mahasinihi fajauharul husni fi ghairu munqasimi. Keindahan yang kedua 100% Allah beriakan khusus gasan Nabi kita Muhammad dan kada Allah bagi. Jadi kada denang sama lawan Nabi Muhammad, mirip bin kada. Apalagi sama lawan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Di Al-Quran Nabi Allah Yusuf Allah misalkan malaikat nang sampurna, apalagi Nabi kita Muhammad. Lalu ada timbul pertanyaan. Nah ujarnya Nabi Allah Yusuf itu Nabi Muhammad itu diberi 100% kesempurnaan. Tapi karena kisah bebinian di zaman Nabi Muhammad itu yang memotong jari-jarinya, sebagaimana perempuan di zaman Zulaikha yang melihat Nabi Yusuf dan dipotong tangan-tangannya. Katanya Nabi Muhammad 100% sempurna, sedangkan Nabi Yusuf 50%. Tapi tidak ada terdengar kabar kisah anak perempuan yang memotong-motong tangannya. Inilah kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jika Nabi Allah Yusuf itu u'tiyal jamal, diberi oleh Allah tampan saja, tapi tidak Allah berikan jalal, wibawa karismatik. Sedangkan Nabi kita Muhammad u'tiyal jamal wal jalal kullah. Allah berikan Nabi kita Muhammad SAW bukan hanya ketampanan, tapi juga kewibawaan yang luar biasa. Sehingga musuh-musuh itu kalau Nabi Muhammad rasa gemetar. Kenapa Allah berikan rasa wibawa karismatik yang luar biasa? Sehingga Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah mengatakan, "Lau ra'ayna jabinahu wa sawahib Zulaikha lau ra'ayna jabinahu la atharna taqti'al qulub 'ala al-aidi." Jika kekawanan Zulaikha itu nang hanyar melihat Nabi Allah Yusuf ditapak sudah tangannya, nah apalagi kekawanan Zulaikha telah melihat Nabi Muhammad ada tangannya aja nang ditapak. Bukan tangannya saja yang dipotong, bahkan hatinya akan diiris-iris kalau melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi salah alamat kalau ayat ini, qul innama ana basyarun mithlukum, saya adalah manusia biasa seperti kamu, lalu ayat ini dijadikan dalil untuk merendahkan Nabi Muhammad, salah alamat. Justru ini pujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Abdul Mawahib Asy-Syadzili dalam satu syairnya yang mungkin insyaallah kita hafal, beliau ini sering membaca Muhammadun basyarun la kal basyari bal huwa kal yaqut bainal hajar. Nabi Muhammad itu manusia tapi tidak sama dengan manusia yang lain. Ibarat Nabi Muhammad itu batu yakut dan kita adalah batu-batu yang biasa, kerikil, gak ada nilainya. Nah ketika pada malam hari beliau bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, berkat kamu membaca itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni kamu dan umat-umatmu atau murid-muridmu yang membaca itu. Sehingga beliau menjadikan satu amalan tidak keluar daripada majelis terkecuali beliau membaca itu tersebut. Muhammadun basyarun la kal basyari bal huwa kal yaqut bainal hajar. Jadi berkat beliau membaca itu Allah ampuni segala dosa-dosanya. Jadi
Cocok saja sahabat itu jika diberi pilihan oleh Allah surga seisinya, apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu lebih memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surga itu diciptakan dari dua Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin membahas surga, kata Habib Ali dalam salah satu qasidahnya, surga itu apa? Bingung kita ingin menjelaskan. Tapi beliau secara singkat padat menjelaskan apa kenikmatan surga itu dari hawat ni'amal ilahi jami'aha mudhalla fiha khairu 'abdin qasama. Surga itu adalah yang mana kenikmatan Allah seberataan ada di surga. Bahkan yang Allah haramkan di dunia termasuk minuman-minuman keras, nanti di surga akan menjadi halal. Semua kenikmatan ada di surga. Tapi kapankah kenikmatan surga itu akan menjadi sempurna? Allah sempurnakan mudhalla fiha khairu 'abdin qasama, ketika makhluk Allah yang paling mulia siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga, maka sempurnalah kenikmatan surga itu. Kalau surga itu tanpa Nabi Muhammad, tidak sempurna kenikmatan surga itu. Surga itu menjadi sempurna kenikmatannya ketika Nabi kita Muhammad masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memiliki nama yang banyak. Jadi hadirnya kita di sini tidak lain kita menerima hadiah daripada Allah. Makanya kalau kita membaca kitab Dalailul Khairat, di situ kan ada nama-nama daripada nama Nabi kita Muhammad yang jumlahnya berapa? 201, ya kan? Kitab Dalail, kitab yang luar biasa. Ini yang mengarang Dalailul Khairat dan Imam Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Dalam satu karohmah beliau yang ditulis oleh Al-Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani yang mengarang daripada Jami' Karamatil Awliya, itu beliau parak 1 abad. 1 abad itu berapa? 100 tahun. Ketika kubur beliau hendak dibongkar dan dipindah, subhanallah, bagaimana Allah menjaga jasad orang yang selalu basah kulitnya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jangankan tubuh beliau, kafan beliau pun tidak rusak seperti awal dikubur. Kenapa? Karena gawian beliau, kerjaan beliau selalu dan selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, mau 100 tahun tidak berubah jasadnya. Bagaimana Allah jaga kubur daripada orang-orang yang selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Dalail itu dijelaskan bahwa nama Nabi kita Muhammad di situ ada 201. Salah satu nama beliau adalah Sayyiduna Hadiyatullah, yaitu hadiah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita yang hadir di malam hari ini tidak lain kita menerima menyambut hadiah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebaik-baik hadiah, paling sempurnanya hadiah, paling agungnya hadiah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi kita Muhammad bersabda, innama ana rahmatun muhdah, tidak lain aku adalah rahmat yang Allah hadiahkan kepada kita semua. Sehingga ada perbedaan antara hadiah dan atiyah. Kalau umat-umat bahari, umat-umat yang terdahulu, itu diberi oleh Allah para nabi yang namanya atiyah. Kalau Nabi kita Muhammad, Allah berikan kepada kita namanya hadiah. Secara bahasa memberi dan berhadiah ya sama saja. Tapi dalam bahasa Arab memberi dan berhadiah itu beda. Kalau secara bahasa Indonesia kita memberi, kita berhadiah ya sama sebenarnya. Tapi dalam bahasa Arab itu ada perbedaan antara atiyah dan hadiah, antara memberi dan berhadiah. Makanya umat dulu kata ulama, al-anbiya ula ila umahihim atiyah. Para nabi-nabi terdahulu itu hanya diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hadiah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa perbedaannya? Karena li'annal atiyah lil muhtajin wal hadiyah lil mahbubin. Kalau memberi itu biasa kurang-kurang nang perlu. Nah, aku memberi itu bebas saja.
termasuk orang-orang yang perlu. Kenapa Allah itu memberi para nabi kepada umat-umat terdahulu? Karena mereka perlu lawan nabi. Termasuk orang-orang Yahudi, Bani Israel itu saben hari ada nabi yang dibunuh ya, lawan perubahan Yahudi itu. Maka jangan kita kaget kalau mereka misalnya membunuh umat Islam, nabi dibunuhnya. Setiap hari dibunuh, nanti Allah kirim lagi atiyah, Allah beri lagi nabi, dibunuhnya lagi, Allah beri lagi atiyah, Allah beri lagi nabi. Sampai Nabi Muhammad tuh berapa kali ingin dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Bahkan yang terakhir Nabi Muhammad tuh pernah diracun dalam satu makanan kambing yang dimasak oleh perempuan Yahudi. Oh, dibanyaki racun supaya langsung mati Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika mau dimakan, subhanallah, kambing yang sudah masak itu berbicara di hadapan Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, la ta'kulni fa inni masmumah." Wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, tolong jangan makan saya. Saya sudah diracun oleh perempuan Yahudi. Yang nggak tahu ada berapa sahabat yang di waktu itu memakan daripada daging kambing yang sudah diracun, seketika itu mati. Dan Nabi Muhammad ini mau dimakan sudah. Kambing itu berbicara, "Jangan makan saya ya Rasulullah, saya sudah diracun." Setiap ada nabi dibunuh, setiap ada nabi dibunuh. Makanya Allah beri atiyah, terus Allah beri. Kenapa? Mereka perlu sama nabi. Tapi kita bukan atiyah, bukan diberi nabi oleh Allah, tapi hadiah. Kita diberi hadiah oleh Allah, li'adal hadiyah bil mahbubin. Biasanya orang berhadiah itu kepada orang yang dia cintai, kepada orang yang dia sayangi. Oh, saya berhadiah kepada kamu. Kenapa? Mungkin biar tuan guru. Saya berhadiah kepada biar kenapa? Mungkin biar habaib. Orang-orang yang kita sayangi kan lafadznya saya berhadiah. Dan hadiah itu Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena Allah sudah cinta lawan kita. Allah ingin menjadikan kita orang-orang yang beruntung berkat Nabi kita Muhammad SAW. Jadi jangan ditolak hadiah ini, rugi kita. Karena ini hadiah yang luar biasa, jangan dibuang. Jangan kita jangan kita kehirani Nabi Muhammad SAW ini hadiah yang luar biasa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satunya adalah kita ikat hubungan kita dengan Nabi Muhammad, nah, seperti acara-acara yang seperti ini. Apalagi yang kita baca itu maulid yang luar biasa. Habib Ali sudah pernah mengatakan bahwa maulidku ini akan tersebar, dan berkat orang membaca maulid ini Nabi Muhammad akan cinta kepada orang tersebut. Kalau kita yang mau cinta langsung sama Nabi Muhammad itu susah. Sahabat itu luar biasa pengorbanan darah, harta, habis pantas mengaku cinta sama Nabi Muhammad SAW. Kalau kita terlalu jauh, makanya Habib Ali mengarang satu buku maulid yang mana kata beliau, dengan berkat kita membaca maulid ini dengan khusyuk, dengan hudur, benar-benar kita menghadirkan Nabi Muhammad, saya yang akan menyambungkan kamu sama Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi yang cinta sama kita berkat kita membaca maulid Al-Habib Ali Al-Habsyi tadi. Jadi awalnya harus kita mengenal dulu salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi. Harus ada ikatan hubungan sama Nabi Muhammad. Kalau sudah ada ikatan hubungan sama Nabi Muhammad, baru yang kedua, fayambasidu fi qalbihi nuru sirri ta'alluqihi bihi wa hubbihi. Lalu timbul rasa cinta. Kalau sudah cinta sama Nabi Muhammad ada dalam hati kita, yuktabu bi'inayatillahi fi hisbi, maka dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang tersebut termasuk orang-orang yang mendapat syafaat Nabi Muhammad, orang-orang yang Allah kumpulkan dalam barisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi urutannya itu harus ada ikatan dulu, hubungan. Kalau sudah ada ikatan, insya Allah timbul rasa cinta dalam hati kita. Kalau sudah ada cinta Nabi Muhammad dalam hati kita, maka insya Allah mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Dan beliau Habib Ali mengatakan bahwa siapa yang membaca maulidku ini akan mendapatkan naf'un kabir, manfaat yang luar biasa. Dan ini benar luar biasa, manfaat banyak orang ini mengenal Nabi Muhammad berkat membaca maulid Habsyi. Kita yang ada di Kalimantan, khususnya yang ada di Kalsel nih, bagaimana guru Skopol ini menjelaskan, menerangkan bagaimana keutamaan daripada maulid Habsyi ini selalu beliau baca dalam majelis beliau. Dan betul kata Pak Ali, siapa yang membaca maulid ini akan diberi manfaat yang luar biasa. Berkat guru Skopol tadi membaca maulid Habsyi luar biasa manfaatnya.
tersebar ada di Kalimantan Selatan, bahkan ke pelosok-pelosok yang dibaca Maulid Habsyi. Banyak orang mengenal Nabi Muhammad, cinta sama Nabi Muhammad berkat Maulid Habsyi ini. Yang ada di Kalimantan, termasuk Guru Mahya ini kan dari Kalimantan, dari Martapura ya. Termasuk banyak belum lihat di perkampungan, di perdesaan pelosok-pelosok itu yang kebanyakan dari Martapura yang menyebarkan Maulid Habsyi ini. Jadi manfaat yang luar biasa. Makanya ketika Habib Ahmad Al-Bar, beliau bercerita, ketika saya ziarah ke Madinah, berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, saya membaca Maulid Habsyi ini dari awal sampai akhir. Makanya sekedar saran, kalau kita ini memperingati Maulid Nabi, kalau bisa jangan diloncat-loncati itu Maulid itu. Jadi acara inti sebenarnya bukan ceramah, ya enggak? Apalagi kalau di hulu sungai itu biasanya itu di bak itu satu mat aja perahu yang dibaca mungkin 2-3 mbak itu sudah makanan. Kalau artinya kan waktu kita di luar yang sudah kita buang ini banyak. Di muka TV berapa jam sudah, di muka HP berapa jam, duduk di warung, di kerjaan berapa jam. Ya Allah, kita berbuat 2-3 jam aja. Ya kalau kita berikan waktu kita yang 2-3 jam yang sebentar ini untuk Nabi Muhammad dengan harapan, nah waktu yang setumat yang sebentar 2-3 jam ini menambal daripada waktu-waktu yang sudah kita buang dengan sia-sia itu. Jadi sayang kalau kita membaca Maulid, apalagi perayaan Maulid Nabi Muhammad, diloncat-loncati sayang banget. Makanya Allah tuh kada tapi ketujuh bangunnya kayak itu ya. Kalau tapi sekedar nasihat, tapi insya Allah mudah-mudahan dicatat oleh Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi acara inti sebetulnya bukan yang berceramah ini. Acara inti kalau kita membaca Maulid Nabi Muhammad, ya Maulid Nabi Muhammad itu yang kita baca. Nah ketika Ahmad Al-Bar ini ziarah ke makam Nabi Muhammad, mulai awal sampai akhir dibaca Maulid Simkuduran ini di hadapan makam Nabi Muhammad SAW, maka kata beliau, Farah al-Habib sallallahu alaihi wasallam wa qala lahu ya hayya bika wa ya hayya bil kitab alladhi ataita bihi. Dan ketika beliau selesai membaca Maulid Habsyi ini tadi, beliau melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad berkata, selamat datang atas kehadiranmu dan selamat datang juga dengan kitab Maulid yang sudah engkau bawa tadi. Artinya apa? Nabi Muhammad suka sama orang yang membaca Maulid, ya termasuk Maulid yang kita baca tadi ini. Mudah-mudahan kita bukan sekedar cinta sama Nabi Muhammad, tapi dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Insya Allah tempat ini menjadi saksi. Bagaimana satu hadis nih, supaya kita nih semakin menambah rasa cinta kita sama Nabi Muhammad SAW. Ada satu hadis kata Nabi Muhammad, Inilah aqifu hajaran bi Makkah alladzi kana yusallimu alaih. Saya ini faham dan tahu batu-batu yang dulu ketika saya di Makkah, batu-batu ini bersalam. Bagaimana batu-batu salam sama Nabi Muhammad, Assalamualaikum ya Rasulullah, salam. Itu diingat, dijanang lawan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita umat Nabi Muhammad yang hadir di sini membaca Maulid, bersalawat dan bersalam kepada Nabi Muhammad, tidak mungkin kita tidak diingat oleh Nabi Muhammad SAW. Jikanya batu, benda mati yang bersalam sama Nabi Muhammad diingat, ingat Nabi, oh ini batu yang salam sama saya, ini batu yang salam sama saya, ini batu saya yang salam sama saya, maka insya Allah kita juga diingat oleh Nabi Muhammad SAW dan kita menjadi orang-orang yang beruntung dunia sampai akhirat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah berkat kemuliaan dan keagungan Nabi Muhammad, ya Allah jangan jadikan bulan Rabiul Awal tahun ini tahun yang terakhir untuk kita, ya Allah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita fi taatillah wa rasulih, dalam keadaan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Insyaallah bisa kita bermaulid di tahun yang akan datang dan di tahun-tahun yang berikutnya dalam keadaan yang lebih sempurna lagi. Mudah-mudahan ya Allah berkat kasih Muhammad, berkat kemuliaan dan keagungan Nabi Muhammad, ya Allah jadikan anak-anak kami, ya Allah, anak-anak yang saleh, salehah, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, dan anak-anak yang bisa membanggakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah berkat kemuliaan dan keagungan Nabi Muhammad, ya Allah jagalah Islam dan iman kita, ya Allah jagalah anak kami, istri kami, ya Allah jiran kami, khususnya muslimin muslimat, ya Allah daripada segala bala musibah kesedihan dunia sampai akhirat. Dan mudah-mudahan ya Allah berkat kemuliaan dan keagungan Nabi Muhammad, ya Allah hapuskan segala
dosa-dosa kami ya Allah, kabulkan segala hajat-hajat kami ya Allah, permudah segala urusan dan rezeki kami ya Allah, dan matikan kami ya Allah dalam keadaan yang baik, di tempat yang baik, dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, bijahi habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillah rabbil alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta ridha. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.